Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ridhonya sehingga kita bisa berjumpa dalam video ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Supriyo, anggota PAN SM Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan materi dengan judul Sekolah Unggul Berbasis Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1005/P/2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Bapak Ibu yang saya hormati, materi pembahasan meliputi 3 hal. Pertama, intinya dashboard monitoring system, yang kedua kriteria dan perangkat akreditasi, dan yang ketiga apa yang dilakukan oleh sekolah agar supaya sekolah itu bisa diharapkan unggul berbasis kinerja. Bagian pertama adalah dashboard monitoring system. Bapak Ibu sekalian, bagian ini pertama sengaja saya sampaikan agar supaya sekolah mengetahui bagaimana sekolah tersebut apakah nanti akan diakreditasi ulang, apakah mendapat perpanjangan otomatis, apakah sekolah tersebut melakukan reakreditasi. Nah, di dalam dashboard monitoring system ini adalah salah satu kebijakan PAN SM bagaimana bisa mengembangkan sebuah sistem monitoring yang bisa mendeteksi secara dini bagaimana mutu sekolah itu bisa dimonitor dari waktu ke waktu. Nah, sebagai input dari sistem ini berasal dari data Dapodik, ya, dari Sekolah Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini dari Dapodik, kemudian Kemenak bisa dari EMIS, lalu juga bisa berasal dari asesmen kompetensi minimal, juga melalui survei karakter, dan ini diproses oleh sistem ini. Kemudian juga berasal dari adanya survei lingkungan sekolah, dan juga masukan dari masyarakat. Nah, dari semuanya ini diproses oleh sistem akan menghasilkan apa yang dihasilkan outputnya bisa sekolah itu mendapat perpanjangan sertifikat akreditasi otomatis, atau sekolah itu akan menjadi sasaran akreditasi. Nah, jadi sistem ini Bapak Ibu sekalian, proses ini dilakukan dengan mekanisme otomatis, machine generated. Jadi tidak melibatkan teman-teman asesor, tentu tujuannya agar tidak terjadi konflik kepentingan. Nah, ini bisa dibaca di dalam buku pedoman akreditasi sekolah madrasah tahun 2020 halaman 20. Kemudian bagaimana sih sekolah yang mendapat perpanjangan sertifikat dan menjadi sasaran itu? Sekolah mendapat penetapan perpanjangan peringkat itu bila mutu sekolah madrasah konstan. Yang kedua, penetapan perpanjangan seperingkat itu disebabkan oleh sekolah madrasah secara sistem mutunya naik tetapi tidak mengusulkan akreditasi. Di dalam hal ini berarti sekolah kalau memang belum puas terhadap kinerjanya yang dicapai, ya tentu bisa melakukan usulan kepada PAN SM untuk melakukan reakreditasi. Kemudian di dalam kemungkinan berikutnya adalah bagaimana kalau sekolah tersebut menunjukkan mutu sekolah madrasahnya menurun. Nah, inilah yang akan menjadi penetapan sasaran akreditasi. Jadi dengan sistem dashboard monitoring tadi akan dapat dideteksi mana sekolah yang mendapatkan penetapan perpanjangan peringkat secara otomatis dan mana sekolah yang menjadi sekolah sasaran.
Nah, kemudian bagian kedua, inilah inti dari materi saya ini adalah tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar menengah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Keputusan Menteri nomor 105P 2020 ini, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan tentang kriteria dan perangkat akreditasi. Untuk memahami ini tentu perlu waktu cukup banyak karena di sini ada 5 lampiran. Untuk lampiran 1 untuk tingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah, lampiran 2 SMP MTS, lampiran 3 SMA dan Madrasah Aliyah, lampiran 4 itu kriteria dan perangkat akreditasi SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan, dan yang kelima tentang kriteria dan perangkat akreditasi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dalam memahami Keputusan Menteri ini, sebelumnya saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu komponen yang dinilai pada perangkat akreditasi sebelum dan sesudah Keputusan Menteri ini. Yang lalu, sebelum tahun 2020, kita mengenal ada penilaian akreditasi berdasarkan standar nasional pendidikan, ada 8 standar. Kemudian, untuk yang saat ini, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 1005P 2020 ini, maka yang menjadi komponen penilaian itu hanya 4 komponen, yaitu mutu guru, proses pembelajaran, mutu lulusan, dan manajemen sekolah. Jadi kalau yang lalu ada 8, sekarang yang baru hanya ada 4. Pergeseran perubahan inilah Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu ketahui, bahwa yang semula berbasis compliance menjadi berbasis performance. Artinya bahwa di dalam 8 standar ini yang menjadi fokus dari akreditasi sekarang adalah 4 komponen ini. Jadi ada compliance base, ada performance base. Jadi yang 4 ini menjadi performanya, kemudian selebihnya dari standar nasional pendidikan ini seperti komponen penilaian, kemudian kurikulum, lalu sarana prasarana dan pembiayaan itu masuk dalam compliance base yang merupakan data sekunder. Nah, kalau kita tinjau dari jumlah butir perangkat akreditasi Bapak Ibu sekalian, tahun 2011 ke sana, itu berdasarkan Kemendikbud 241P 2019 dan 394P 2019, maksudnya maaf ya. Ini seperti ini Bapak Ibu, SD, MI 119, SMP 124, dan seterusnya hingga SLB SMA 128. Yang lalu tidak ada kekhususan, SD tidak ada kekhususan, SMP, SMA tidak ada. Kemudian untuk SMK itu ada kekhususannya, yaitu untuk kekhususan baik untuk akreditasi sekolah maupun kejuruan ya, untuk kejuruan keahlian. Kemudian untuk SLB juga semula tidak ada khususan. Sedangkan untuk tahun 2020 ini ya, ke depan sampai dengan sebelum ada yang baru, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1005P 2020 ini, jumlah butirnya itu untuk SD ya itu 35. Jadi jumlah butir setiap jenjang itu ada butir inti, ada butir kekhususan. Untuk SD 35, kekhususannya 1, jumlah 36. SMP, SMA tidak ada butir kekhususan, jadi jumlah butir semuanya 35. SMK intinya 35, kekhususannya ada 9, sehingga jumlah butir seluruhnya 44. SLB 35 butir inti dan kekhususan ada 5, sehingga totalnya 40. Jadi dalam
perangkat akreditasi yang baru ini, Bapak Ibu harus ketahui ada yang namanya butir inti dan ada butir kekhususan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan sekarang butir inti dan kekhususan tiap komponen. Untuk satu komponen mutu lulusan, ini komponennya bobotnya 35, sedangkan untuk jumlah butir inti plus kekhususan SD 11 ya. Jadi 4 komponen ini Bapak Ibu sekalian, ML mutu lulusan SD 11, proses pembelajaran 7, mutu guru 5, manajemen 13. SMP mutu lulusan 11, proses 7, mutu 4, manajemen 13. Jumlahnya 35. SMA mutu lulusan 11, proses pembelajaran 7, mutu guru 4, manajemen 13. Jumlah 35. SMK mutu lulusan 13, proses 9, mutu guru 5, manajemen 17, jumlah butir 44. SLB mutu lulusan ada 12, proses pembelajaran 8, mutu guru 4, dan manajemen 16, jumlah butir 40 totalnya. Nah, yang saya lingkari ini adalah yang terdapat butir kekhususan. Kalau SD ini terdapat di mutu lulusan ya, pada 36, berarti intinya tadi 35. Satu, ada butir kekhususan di mutu lulusan. SMP SMA tidak ada kekhususan, sedangkan SMK ada di 4 komponen ini masing-masing. SMK itu untuk mutu lulusan ada 2, kemudian proses pembelajaran ada 2, mutu guru ada 1, manajemen sekolah ada 4. SLB di mutu lulusan ada 1, kemudian proses pembelajaran 1, dan manajemen sekolah ada 2. Kemudian kriteria komponen semua jenjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami seluruh perangkat baik SD, SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, maupun SLB itu pada dasarnya kriterianya seperti ini, Bapak. Jenjang itu selalu pertama ada komponen, kemudian ada pernyataan, ada capaian kinerja, ada petunjuk teknis. Jadi setiap jenjang itu ada 4-4-nya ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian di dalam capaian kinerja itu levelnya 1 sampai 4. Nah, kemudian di petunjuk teknisnya setiap jenjang itu selalu ada definisi, ada pembuktian kinerja, ada kesimpulan. Nah, pembuktian kinerjanya itu dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumen, dan angket. Ya, ini tentu masing-masing komponen nanti berbeda-beda. Kalau untuk angket ini setiap jenjang hanya 1 saja ya. Kalau nggak salah di butir 4 itu ada angket ya. Jadi pembuktian kinerja itu ada 4 ini, dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumen, dan angket. Nah, setiap pembuktian kinerja ini selalu ada aspek kinerja, ada indikator kinerja. Nah, baik, akan saya contohkan di slide berikutnya mana sih yang dinamakan aspek kinerja dan indikator kinerja. Saya contohkan jenjang SMP MTS. Untuk butir kinerja inti pada mutu lulusan, ini mutu lulusan ini namanya komponen ya, komponennya mutu lulusan. Kemudian siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi, ini dinamakan pernyataan. Ya, kalau kembali ke sini tadi, nah, selalu ya komponen, pernyataan, capaian kinerja, petunjuk teknis ya. Kemudian capaian kinerjanya mana? Ada level 1 sampai 4 ya. Tadi di sini ya, level kinerja 1 sampai 4 ini. Juknisnya itu dimulai dari definisi. Jadi kalau tadi disiplin itu apa definisinya? Nah, dalam juknis juga selain definisi ada yang namanya yang B adalah pembuktian kinerja ya. Jadi petunjuk teknis tadi saya ulangi ke depan, itu ada definisi, ada pembuktian kinerja, ada kesimpulan ya. Oke, pertama juknis, pertama definisi ya. Kemudian yang B pembuktian kinerja. Nah, untuk komponen pertama ini, komponen mutu lulusan aspek pernyataan siswa menunjukkan perilaku disiplin ini akan dibuktikan kinerjanya melalui observasi. Nah, dalam observasi ini ada namanya aspek kinerja. Jadi ini
aspeknya apa? Kedisiplinan waktu. Indikatornya apa? Ini ABC. Nah, pembuktian kinerja kedua dari pernyataan pertama mutu lulusan adalah melalui telaah dokumen, ya. Apa yang aspek kinerjanya? Yaitu kedisiplinan waktu. Nah, kemudian indikatornya ada 3 ini. Nah, dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah untuk aspek kinerja kedisiplinan itu adalah tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi antara sistem poin. Nah, jadi sekali lagi aspek kinerja kedisiplinan waktu dengan indikator ABC ini, dokumennya yang harus disiapkan di sekolah adalah tata tertib dan penegakannya dan seterusnya ini. Lalu buku piket yang berisi keterlambatan siswa dan ketidakhadiran siswa di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pembuktian kinerja yang ketiga adalah melalui wawancara. Dalam wawancara ini, seperti yang semula, baik observasi maupun telaah dokumen, yang dinamakan aspek kinerja adalah kedisiplinan waktu, kemudian yang merupakan indikatornya adalah ABC ini. Nah, dalam pembuktian kinerja melalui wawancara ini, maka pihak sekolah harus mempersiapkan unsur-unsur yang terlibat atau personil yang akan diwawancarai. Pembuktian kinerja melalui wawancara butir ini, yang akan terlibat di wawancara itu adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian guru dan siswa. Sementara perwakilan orang tua tidak dilibatkan dalam pengumpulan data melalui wawancara butir ini. Kemudian di depan tadi saya jelaskan bahwa dalam siklus itu ada definisi, ada pembuktian kinerja. Nah, dalam pembuktian kinerja itu tadi sudah ada observasi, kemudian telaah dokumen dan wawancara. Nah, baru dalam siklus itu ada yang namanya kesimpulan. Kesimpulan dari butir ini setelah dilakukan pembuktian kinerja oleh teman-teman asesor. Berdasarkan analisis pada tabel kerja yang dilakukan melalui observasi, telaah dokumen dan wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut. Minimal 50 kata. Ini adalah tugas-tugas dari teman-teman asesor. Kemudian dalam Kemendikbud tersebut juga ada yang namanya butir pemenuhan relatif atau indikator pemenuhan relatif. Untuk tingkat SD, MI ada 8 butir, SMP MTS 9 butir, SMA MA 9 butir, SMK MAK 10 butir, dan SLB MLB 10 butir. Nanti akan saya jelaskan contoh SMP di slide berikutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Kemendikbud tersebut juga terdapat teknik penskoran dan pemeringkatan. Pertama, penskoran IPR, ya, indikator pemenuhan relatif itu dijelaskan bahwa setiap butir memiliki foto yang sama. Kemudian setiap butir memiliki 4 level jawaban 4, 3, 2, 1. Jumlah butir IPR tergantung pada jenjang. Nah, ini ya, SD 8, SDMI 8, SMT PS 9, SMA MA 9, SMK MAK 10, dan SLB MLB 10. Kemudian penskoran indikator kinerja. Nah, ini yang merupakan bobot yang paling utama, yang paling besar, ya Bapak Ibu sekalian, karena ini menjadi fokus dari performance base. Baik, saya ulangi Bapak Ibu sekalian, nilai akhir dari akreditasi itu dihitung berdasarkan skor IPR dan skor total komponen sesuai dengan bobot masing-masing, sehingga nilainya itu NA 0,15 kali skor IPR, ya, indikator pemenuhan relatif yang masing-masing jenjang tadi sudah berbeda. Demikian pula untuk skor total komponen, maksudnya 4 komponen tadi itu dihitung dikalikan 0,85. Nah, hasil pemeringkatannya akreditasi itu tentu kalau nilainya 91 sampai 100, peringkatnya adalah A, disebut dengan sekolah unggul. Kalau nilainya sekolah itu antara 81 sampai dengan kurang 91, berarti nilainya B,
peringkat akreditasinya B, keterangannya adalah baik. Sedangkan apabila sekolah itu nilai akreditasinya NA-nya itu antara 71 sampai dengan kurang dari 81, maka peringkat akreditasinya C dan keterangannya cukup. Sementara bagi sekolah yang nilainya akreditasi kurang dari 71, berarti sekolah tersebut dinyatakan peringkatnya tidak terakreditasi. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kesimpulan untuk Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1005B 2020 untuk setiap jenjang itu unsurnya, Bapak Ibu sekalian, itu ada komponen, pernyataan, capaian kinerja, dan juknis ya. Ibu sekalian, selanjutnya lalu bagaimana bagi sekolah yang menjadi sasaran akreditasi, apa saja yang harus dilakukan? Pertama adalah indeks pemenuhan mutlak, kemudian yang kedua adalah IPR, yang ketiga IK, dan keempat adalah tim untuk menuju sekolah unggul berbasis kinerja. Yang pertama IPM adalah sekolah harus memenuhi indikator pemenuhan mutlak atau IPM. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua IPR adalah indeks pemenuhan relatif. Jadi sekolah harus memenuhi indikator pemenuhan relatif atau IPR sesuai dengan jenjang. Di depan sudah saya jelaskan untuk IPR masing-masing jenjang. Kemudian yang ketiga, sekolah bisa membuktikan indikator kinerja 4 komponen melalui telaah dokumen, wawancara, observasi, ataupun angket. Dan tentunya setelah 1, 2, 3 sudah dipenuhi oleh sekolah, maka sekolah tiba saatnya harus membuat tim akreditasi yang solid, yang kredibel dan bisa dipercaya, dan hendaknya dibentuk secara dini. Bapak Ibu sekalian, lalu apa saja yang menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk menuju proses akreditasi? Pertama, harus memiliki izin operasional yang dibuktikan dengan menggugah dalam Dapodik. Lalu yang kedua, kepala sekolah atau madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Yang ketiga, sekolah madrasah pernah meluluskan siswa. Keempat, sekolah madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Yang kelima, sekolah madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Jadi persyaratan mutlak ini harus dipenuhi oleh sekolah sebelum dilakukan akreditasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping 5 syarat ini, sekolah madrasah juga harus memenuhi IPR dengan minimal skor adalah 60. Nah, ini contoh IPR jenjang SMP MTS. Jadi 1 itu kualifikasi akademik guru minimum S1 atau diploma 4 itu nanti levelnya 1-4 di mana yang ada di sana di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, guru memiliki sertifikat pendidik itu berapa persen? Levelnya di level 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kemudian yang ketiga, guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya ada berapa persen. Lalu keempat, sekolah madrasah memiliki kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Kelima, sekolah madrasah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Keenam, jumlah rombelnya. Nah, capaiannya berapa? Di level 1, 2, atau 3, atau 4. Yang ketujuh, bangunan sekolahnya. Apakah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan? Capaiannya berapa? 1, 2, 3, atau 4. Kemudian 8, ruangan penunjang yang cukup. Capaian relatifnya apa? 1, 2, 3, atau 4. Kemudian yang ke-9, sekolah madrasah memiliki WC atau jamban. Capaian relatifnya 1, 2, 3, atau 4. Nah, jadi masing-masing IPR tadi 1-9 ini selalu ada kesimpulan penilaian capaian relatifnya butir masing-masing tadi berada pada level berapa, 1, 2, atau 3, atau 4.
Nah, selengkapnya untuk masing-masing jenjang itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di Kemendikbud 1005-P-2020. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang sekolahnya memperoleh penetapan perpanjangan akreditasi. Nah, ini yang belum bisa mendownload ya di website BAN-SM, ini alamatnya, dengan cara masukkan NPSN sekolah Bapak Ibu. Tapi yang sudah, apa yang harus dilakukan? Paling tidak Bapak Ibu, bagi sekolah yang sudah mendapat perpanjangan ini, paling tidak ada 3 lah paling tidak ya. Pertama, Bapak Ibu perlu mereview atau mengevaluasi sekolah Bapak Ibu. Yang pertama adalah melihat kondisi saat ini ya. Nah, kemudian antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pasca penetapan ini, gapnya mana dicari dengan tujuan agar mutu meningkat ya. Jangan sampai sudah diberikan perpanjangan malah menurun. Ini harus tetap ditingkatkan mutunya. Lalu yang kedua, diklasifikasi ya. Mana yang termasuk compliance based dan mana yang termasuk performance based. Nah, jadi supaya lebih fokus kepada performance based-nya mana dan mana yang termasuk compliance based-nya. Lalu yang ketiga, tentu setelah mendapat perpanjangan ini tentu harus banyak bersyukur, dan sekolah atau semua stakeholder ya, maaf tertulis stakeholder ya, memiliki budaya mutu dan berkinerja sesuai dengan keputusan Pak Menteri Kemendikbud 1005P-2020 ini ya. Jadi budaya mutu harus ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video bermanfaat ya, video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan selamat bertugas, selamat sukses, dan sekali lagi mohon dukungan untuk bersedia subscribe, like, and share video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.